Halo guys, apa kabar kalian semua? Jumpa kembali bersama gua, Bang Adi. Dan di video kali ini gua akan ngerangkum sebuah film yang berjudul S-Line. Film ini berkisah tentang seorang gadis yang memiliki kemampuan dapat melihat garis seks seseorang, di mana hal itu ditandai dengan garis merah yang berada di atas kepalanya. Semakin banyak garis, semakin banyak pula seks yang ia lakukan. Dan tanpa banyak bacot, kita langsung masuk ke filmnya guys. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis yang bernama Shin Hyun yang sedang menatap keluar jendela, memperhatikan orang-orang di sekitarnya yang memiliki garis merah di atas kepala mereka, yang jumlahnya berbeda-beda untuk setiap orangnya. Garis merah tersebut yang dikenal dengan sebutan S-Line atau garis seksual dalam fenomena supranatural yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Garis itu berfungsi sebagai penanda hubungan fisik yang pernah dijalani oleh seseorang. Dan di pagi itu, seorang gadis yang bernama Sean yang hanya memiliki satu garis tengah diajak pamannya ke sekolah yang memiliki begitu banyak garis merah untuk pergi bersamanya. Namun Sean menolak ajakan tersebut. Sementara itu, seorang wanita di seberang apartemen Shin Hyun bernama Hee-won yang sedang menghisap vape juga tampak memiliki beberapa garis merah di atas kepalanya. Dari kecil, Shin Hyun telah mampu melihat garis-garis tersebut. Dan seiring waktu, ia perlahan memahami arti di balik garis-garis itu guys, dan menyadari bahwa hanya dirinya yang dapat melihatnya. Pada suatu hari, ibunya menemukan gambar buatan Shin Hyun yang menggambarkan dirinya, kedua orang tuanya, dan bibinya, serta sebuah garis merah yang menghubungkan ayahnya dengan sang bibi. Dan gambar itu membuat sang ibu kehilangan akal, hingga akhirnya membunuh ayah Shin Hyun, kemudian ia melarikan diri. Setelah mengetahui bahwa kemampuannya dapat menyebabkan kematian orang lain, Shin Hyun memilih untuk diam dan menutup mata. Dan sejak ditinggalkan orang tuanya itulah, Shin Hyun kehilangan harapan dan beberapa kali mencoba mengakhiri hidupnya guys, dengan melompat dari atap, menggantung dirinya, bahkan menyayat urat nadinya sendiri. Namun semua usahanya itu selalu gagal. Shin Hyun akhirnya memutuskan untuk mencari tahu asal-usul garis merah itu. Mengapa garis tersebut muncul? Siapa yang menciptakannya? Siapa saja yang bisa melihatnya? Di hari yang sama itu, Hee-won kemudian datang ke rumah Shin Hyun. Ia membawa sekresek buah dan memberitahu bahwa ia baru saja pindah ke gedung seberang beberapa hari yang lalu. Dengan ramah, ia bertanya apakah Shin Hyun menyukai buah. Namun Shin Hyun yang berdiri diam di balik pintu sama sekali tidak memberi respon. Setelah Hee-won pergi, Shin Hyun mengambil buah itu, lalu memakannya dengan lahap guys. Kocak banget orang ini guys. Shin kemudian berpindah pada pamannya Sean yang bernama Han, di mana saat ini ia sedang menjalani hubungan terlarang dengan salah satu rekan kerjanya yang hendak mau menikah. Keesokan harinya di sekolah, ternyata Sean menjadi sasaran perundungan dari Hyung dan teman-temannya. Saat itu Hyung memukulnya karena Sean tidak membawa uang yang Hyung minta. Dan juga ia telah melaporkan Hyung kepada pamannya yang seorang polisi. Sean yang sendirian hanya bisa diam dan pasrah, membiarkan Hyung melampiaskan kemarahannya hingga puas. Sementara itu, Han bersama rekannya sedang menyelidiki kasus pembunuhan seorang wanita berusia 29 tahun. Mereka memeriksa kamar korban dan menemukan banyak kejanggalan. Mayat wanita itu tampak bersih dan tidak ada luka sama sekali. Kamarnya memang terlihat berantakan, tetapi barang-barangnya tersusun rapi dan tidak ada satupun yang hilang. Namun saat di dapur, mereka menemukan tumpukan kotak bekas makanan dari restoran terdekat. Di saat yang bersamaan, seseorang rekan wanita mereka datang membawa informasi bahwa semalam ada seorang pria yang berhelm terlihat memasuki apartemen korban. 어젯밤 새벽에 헬멧 쓴 남자가 임금 카페에서 매니저 일했어. Han dan rekannya terus menganalisis ulang kasus tersebut. Mereka merasa kebingungan mencari motif pelaku. Uang korban masih utuh, tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual, dan tidak ditemukan jejak pencurian. Korban diketahui sering memesan makanan dari restoran terdekat
yang mereka temukan di dapur. Namun anehnya, pada malam kejadian itu korban tidak melakukan pemesanan di restoran tersebut guys. Diketahui korban tidak memiliki saudara dan kedua orang tuanya tinggal jauh di desa. Ia pernah memiliki seorang pacar, tetapi hubungan mereka sudah berakhir hampir 1 tahun. Mendengar hal itu, Han meminta rekannya untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai mantan kekasih korban. Di sisi lain, terlihat Shin Hyun kembali menerima buah dari Hee-won. Kali ini disertai dengan surat mengenai kematian seorang wanita berusia 20 tahunan di sekitar mereka tinggal. Dan berita itu juga ditayangkan di televisi. Saat menyimak tayangan tersebut, Shin Hyun memperhatikan pria berhelm yang dicurigai. Di matanya pria itu hanya memiliki 1 garis di kepalanya, sesuatu yang sangat jarang dilihat. Bagi Shin Hyun, orang yang memiliki ratusan garis merah memanglah mencolok, tetapi seseorang yang hanya memiliki 1 garis tetap menyimpan daya tarik tersendiri. Beberapa saat kemudian, pria yang sama terlihat datang ke apartemen Hee-won. Shin Hyun segera mengambil HP dan menelpon polisi untuk melapor. Namun ketika ia melihat pria itu tampak mesra bersama Hee-won dan menyaksikan sebuah garis baru muncul di kepalanya, ia pun lalu mematikan telepon tersebut. Keesokan harinya di sekolah, Hee-won mendobrak loker milik Sean karena kebetulan Sean tidak masuk sekolah. Ia lalu menemukan baju dan surat cinta yang dibuat oleh Sean. Dengan senyuman manisnya, tampak Hee-won merencanakan sesuatu pada Sean. Sementara itu di rumah, Sean selalu meminta uang kepada Han. Ia dengan baik hati memberikannya. Namun ketika Han melihat luka-luka di wajah Sean, rasa khawatir Han rasakan. Meskipun begitu, Sean tidak ingin menjelaskan apapun dan memilih kembali ke kamarnya. Saat sedang nyantai di balkon, Han melihat Shin Hyun sedang membuka dan merobek beberapa kardus di jendelanya. Tak lama kemudian, rekannya menelpon dan memberitahu tentang panggilan darurat yang masuk kemarin malam. Panggilan itu berasal dari seberang apartemennya dan berkaitan dengan seorang pria berhelm yang terekam dalam CCTV. Mendengar itu, Han segera bergegas menuju apartemen di seberangnya, yang ternyata itu adalah apartemen Shin Hyun. Namun saat berada di depan pintu, Shin Hyun yang dipanggil malah ketakutan dan tak mau membukakan pintu guys. Dikarenakan Shin Hyun melihat banyaknya garis merah di atas kepala Han, dan itu adalah pertama kalinya ia melihat seseorang dengan garis sebanyak itu dari jarak dekat. Lalu seorang pria berkacamata, tak lain tetangga Shin Hyun bernama Jong Min, menghampirinya dan memberitahu Han bahwa Shin Hyun adalah seseorang introvert akut yang sudah dikenal di gedung tersebut. Meski demikian, Han tidaklah menyerah. Ia kembali mengetuk pintu dan memperkenalkan dirinya sebagai detektif yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan di wilayah tersebut. Ia menjelaskan bahwa laporan Shin Hyun malam sebelumnya mungkin menjadi bukti penting. Akhirnya Shin Hyun membukakan sedikit pintunya dan mengatakan bahwa ia memang melihat seorang pria berhelm masuk ke gedung seberang. Ia sempat mengira Hee-won sedang dalam bahaya, tetapi kemudian menyadari bahwa ia salah faham setelah melihat hubungan antara Hee-won dan pria itu. Malam harinya, pria berhelm itu kembali muncul dan berjalan keluar dari kompleks apartemen. Namun ada yang aneh karena garis merah di atas kepalanya hanya tersisa 1 guys. Padahal semalam Shin Hyun melihat 1 garis tambahan muncul. Di malam yang sama, di kantor polisi, Han dan rekannya sedang menyelidiki mantan pacar korban pembunuhan. Pria itu bernama Jong Min, seorang guru SMA yang ternyata tinggal di gedung yang sama dengan Shin Hyun. Rute yang biasa dilalui oleh Jong Min juga selalu berkaitan dengan kasus pembunuhan sebelumnya. Kemudian Han meminta foto Jong Min, dan tentu saja ia langsung mengenali bahwa pria itu adalah orang yang sempat menyapanya saat ia berada di depan apartemen Shin Hyun. Namun sebelum mereka bisa menyelidikinya lebih lanjut, Han menerima telepon dari rumah sakit yang mengabarkan bahwa ayahnya telah menghilang.
Setibanya di rumah sakit, Han menemukan ayahnya berdiri di atas atap gedung. Namun untung saja para perawat datang dan segera menangkapnya tepat waktu. Sementara itu, rekannya mencoba masuk ke apartemen milik Jongmin yang ternyata tidak dikunci. Di dalam apartemen itu, ia menemukan ruangan yang berwarna merah. Lalu ia menelpon Han untuk melaporkan temuannya itu. Tapi tiba-tiba di sini rekannya Han tidak bisa berbuat banyak. Ia diikat di kursi dalam keadaan pingsan. Kemudian Jong kembali melancarkan aksinya. Ia mengenakan helm dan kacamata, lalu berjalan menuju ke apartemen Hyun. Untung saja, dari jendela, Shin Hyun melihat Jongmin berdiri dan menatap ke arah apartemen Hyun. Ketika ia menyaksikan pria itu berjalan menuju Hyun, Shin Hyun bergegas mengambil handphonenya untuk menelpon polisi. Namun HP-nya mati guys. Tak ada pilihan lain, ia mengambil pisau dan kacamata hitam miliknya. Meski rasa takut membuatnya kesulitan melangkah keluar dari pintu, ia tetap memaksakan dirinya. Sementara di gedung apartemen Hyun, ternyata Jongmin juga memiliki kemampuan untuk melihat garis merah di atas kepala Hyun. Lalu kemudian ia mencekik Hyun sambil berkata bahwa hanya dengan cara inilah garis merah pada diri Jongmin bisa hilang. Saat itu juga Shin Hyun berhasil masuk, kemudian menodongkan pisaunya ke arah Jongmin. Namun karena ketakutan yang amat sangat, Jongmin dengan mudah merebut pisau tersebut dari Shin Hyun lalu menusukkannya ke perut Shin Hyun. Untung saja Han sudah tiba di komplek apartemen dan langsung menuju ke kamar Jongmin. Namun saat di jalan ia melihat pintu apartemen Shin Hyun terbuka. Lalu ia masuk dan memanggil Shin Hyun. Tapi ia dikejutkan dengan perkelahian di apartemen milik Hyun. Han yang menyadari wanita itu akan dibunuh segera mengeluarkan senjatanya. Setelah insiden itu, kemudian polisi datang ke tempat TKP. Mereka juga merawat Hyun dan membawa jenazah Jongmin. Sementara Han mengembalikan kacamata hitam milik Shin Hyun. Dengan diam, Shin Hyun mengingat kembali perkataan Jongmin dan mulai menduga bahwa kacamata itu mungkin memberinya kemampuan untuk melihat garis S-line. Shin Hyun lalu bertanya kepada Han tentang siapa sebenarnya pria itu. Han menjawab bahwa ia akan menjelaskan semuanya nanti. Tak berselang lama, Sean tiba-tiba muncul dan terlihat ia mengenali Shin Hyun guys. Saat di apartemennya, Sean kembali meminta uang kepada Han. Namun kali ini Han menolak memberinya. Ia bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi di sekolah. Tapi Sean memilih diam tak bercerita. Karena menurutnya Han terlalu sibuk dan tak peduli dengan dirinya. Dan mengenai Shin Hyun, Sean pun mengungkapkan bahwa mereka adalah teman waktu SMP dulu. Ia juga menceritakan bahwa saat masih kecil, ibu Shin Hyun membunuh ayahnya lalu kabur. Sementara itu, Shin Hyun mulai memikirkan langkah selanjutnya. Ia menyadari bahwa kemampuannya melihat garis itu mungkin dapat menyelamatkan seseorang. Ia pun membuka kacamata hitamnya dan saat itu terlihat bagaimana dunia yang dilihat oleh Shin Hyun dipenuhi warna merah karena garis S-line di kepala setiap orang. Dan tiba-tiba ia menerima pesan misterius dari seseorang guys yang mengaku bisa melihat hal yang sama. Pesan itu juga menyuruhnya untuk datang ke SMA. Dan hingga di keesokan paginya, Shin Hyun masih termenung saat melihat pesan yang ia terima sebelumnya. Tak lama kemudian, ia mulai melepas seluruh kardus yang menutupi jendela kamarnya, serta mulai merapikan semuanya guys. Kembali ke sekolah, Hyun dan teman-temannya kembali menjahili Sean. Ketika Hyun membaca surat yang ditulis oleh Sean, ia mulai melawan, hingga terjadilah adu jotos di kelas itu guys.
Tak lama dari itu kemudian Guru Lee datang dan melerai pertengkaran mereka. Tak sampai di situ, Guru Lee juga hanya memanggil Sean karena ia dianggap sebagai orang yang memulai perkelahian. Dan setelah diceramahi oleh sang guru, Sean memutuskan untuk pulang saja. Namun sebelum pergi, ia menemukan sebuah kacamata di dalam loker lemarinya. Saat malam tiba, terlihat Han yang pergi ke apartemen Jongmin dan di sana ia menemukan sebuah ruangan dengan dinding yang dipenuhi coretan garis merah. Sedangkan di sisi lain, Sean mencoba mengenakan kacamata yang ia temukan. Lalu ia terkejut saat melihat ada sebuah garis di atas kepalanya sendiri, guys. Saat itu juga Han baru pulang ke apartemennya dan Sean dibuat terkejut saat ia melihat begitu banyak sekali garis merah di atas kepala pamannya itu. Kemudian Sean memutuskan untuk keluar jalan-jalan sambil penasaran dengan garis merah tersebut. Keesokan harinya Sean kembali memakai kacamata itu ke sekolah dan mulai memperhatikan garis-garis yang ada di sekitarnya. Lalu saat melihat Guru Lee, ia tersenyum karena tidak melihat garis S-line sama sekali. Tapi yang mengejutkan, ia melihat bahwa Hee-woong memiliki garis yang terhubung dengan seorang guru bahasa Korea yang bernama Guru Min. Kemudian saat jam pelajaran dimulai, Guru Lee memperkenalkan siswa baru. Tak lain adalah Shin Hyun yang kembali bersekolah sebagai murid pindahan di kelas mereka. Sementara itu, Han masih menyelidiki kasusnya Jongmin. Ia memperhatikan bahwa dalam sebuah foto, Jongmin tampak mengenakan kacamata. Namun kacamata itu tidak ditemukan dalam barang bukti mereka. Dan karena kebetulan Jongmin juga salah satu guru di SMA tempat keponakannya bersekolah, ia kemudian pergi ke sana dan bertemu dengan Guru Lee. Han lalu menanyakan padanya, apakah Jongmin biasa mengenakan kacamata? Lee menjawab bahwa selama Jongmin mengajar tahun lalu, ia tidak pernah melihat memakai kacamata. Hingga sampai malam hari, Han melanjutkan penyelidikannya ke sebuah bar tempat Jongmin sering berkunjung. Ia bertanya kepada pelayan bar tentang Jongmin. Pelayan itu menjawab kalau Jong biasa minum sambil menghitung angka dan menunjuk ke kepala orang-orang. Itu sangatlah aneh. Bahkan, ia pernah berkelahi dengan pelanggan lain karena kebiasaannya itu. Kemudian saat pelayan itu melihat foto Jong tanpa kacamata, ia mengaku bahwa Jongmin biasanya memakai kacamata saat datang ke sini. Kemudian saat akan pergi, Han sempat digoda oleh seorang wanita yang tertarik dengan catatan yang ia bawa. Dan tentu saja kesempatan itu tidaklah disia-siakan oleh Han. Di tempat lain, Sean sengaja mengikuti Hee-woong yang pergi menemui Guru Min, dan Sean langsung memotret mereka berdua. Setelah berada di dalam hotel, Sean mengirimkan foto tersebut kepada Hee-woong. Namun Hee-woong yang tak takut sama sekali pun kemudian mengatakan bahwa jika foto itu tersebar, yang akan dihukum hanyalah Guru Min saja, karena dirinya masihlah di bawah umur. Keesokan harinya, Sean yang sudah memiliki sasaran empuk kemudian mengirimkan foto itu kepada Guru Min. Tak hanya itu, ia juga meminta uang tunai sebesar 20 juta won kepada Guru Min. Tak lama dari itu, Guru Min mendatangi Hee-woong dan bertanya siapa yang mengancamnya dengan foto mereka berdua. Hee-woong memberitahu bahwa pelakunya adalah Sean, tapi Shin Hyun mengetahui apa yang dilakukan temannya itu, hingga ia menemunya di toilet untuk membahas kacamata tersebut. Ia mengatakan bahwa kacamata itu membuat Sean dapat melihat garis merah, dan Shin Hyun juga mengaku bahwa dirinya juga bisa melihatnya tanpa kacamata. Sean menjelaskan bahwa ia menemukan kacamata itu di loker miliknya dan tidak tahu siapa yang meletakkannya. Kemudian Shin Hyun memberi peringatan agar Sean tidak lagi memakai kacamata itu karena sangatlah berbahaya. Namun dengan keras Sean menolak peringatan tersebut.
Di malam harinya terlihat Sean yang sedang berkencang dengan remaja laki-laki yang dicintainya. Namun tanpa disadari oleh mereka, ternyata Hyung yang mengetahui tentang kacamata itu. Saat ia menguping pembicaraan Sean dan Shin Hyun, mengikutinya secara diam-diam. Kemudian saat lengah, ia mengambil tas Sean yang tergeletak begitu saja. Saat itu, Sean yang baru menyadari bahwa kacamatanya telah hilang, kemudian mencarinya di tempat-tempat mereka berkencan. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba ada telepon masuk dari guru Min yang mengatakan kalau uangnya sudah disiapkan. Dan ia memintanya untuk bertemu di atap sekolah malam ini seorang diri saja. Namun sebelum pergi, ia menelpon Shin Hyun dan menuduhnya mengambil kacamata miliknya. Tak hanya itu, ia juga bilang kalau masih ada urusan dan akan pergi ke atap sekolah. Shin Hyun yang merasa gelisah kemudian berencana menyusul Sean ke sekolah. Sean pun tiba di atap sekolah dan bertemu Guru Min untuk mengambil uang tebusannya. Tapi sebelum itu, Guru Min menceritakan soal anak dan istrinya yang sedang hamil, serta gajinya yang tidaklah cukup untuk mengumpulkan uang sebesar itu. Ia memohon pada Sean untuk menghapus foto itu terlebih dahulu. Namun Sean tidaklah peduli. Ia mengungkit bagaimana Hyung dan teman-temannya yang sering jahat kepadanya. Sementara Guru Min dan guru lainnya berpura-pura tidak tahu, hanya karena orang tua Hyung adalah orang yang berpengaruh. Dan di saat yang bersamaan pula, tiba-tiba Guru Min menerima pesan dari istrinya yang berisi foto perselingkuhannya dengan Hyung. Dan hal itu membuat Guru Min jadi marah besar tentunya guys, serta menuduh Sean yang mengirimkan foto itu kepada istrinya. Dan secara tiba-tiba, saat Shin Hyun sampai di sekolah, ia mendapati Sean telah jatuh dari atap gedung. Oke guys, itulah alur cerita dari episode 1 dan 2 dari film S-Line ini guys. Di next video gua bakalan ngelanjutin ceritanya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dari alur yang saya bawakan. Dan gua di sini cabut dulu. Ketemu lagi di next video guys. Dadah.